Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nuril Anwar. NIM saya 19130099. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti sejarah pada zaman praaksara atau zaman sebelum adanya tulisan. Yang kedua, pada zaman Hindu-Buddha, dan yang ketiga pada zaman peradaban Islam. Pada zaman praaksara saya akan mengambil contoh yaitu menhir. Menhir merupakan batu tunggal yang berukuran besar yang berbentuk menyerupai tugu dan diletakkan secara tegak berdiri di atas permukaan tanah. Secara umum menhir juga bisa disebut tiang batu peninggalan pada masa praaksara. Namun di Indonesia sendiri masih banyak suku yang menganggap menhir itu sebagai Tuhan. Seperti contoh yang yaitu suku yang sangat primitif, jauh dari kata modern. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa menhir adalah tiang batu yang digunakan sebagai tempat pemujaan kepada roh-roh nenek moyang. Selain itu, menhir juga difungsikan sebagai untuk kegiatan-kegiatan maupun hal-hal yang berbau mistis, seperti halnya untuk menyimpan roh nenek moyang yang mereka panggil untuk datang. Dan menhir ini di Indonesia bentuknya juga bermacam-macam. Ada yang bulat, kubus, dan persegi panjang. Kebanyakan di Indonesia sendiri ini banyak ditemukan di dataran tinggi, seperti di Kampung Todo yang berada di Kecamatan Satarmase, Kabupaten Manggarai, NTT, dan banyak ditemukan juga di Dusun Sukoliman II, Karangmojo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan menurut arkeolog sendiri, menhir ini merupakan peninggalan pada masa Megalitikum atau pada masa zaman batu besar. Diperkirakan menhir ini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Dan yang kedua, pada zaman Hindu-Buddha, saya akan mengambil contoh yaitu Candi Panataran. Candi merupakan sebuah bangunan tempat ibadah atau tempat pemujaan para dewa-dewi maupun raja-raja yang sudah meninggal. Pemujaan tersebut dilakukan oleh masyarakat zaman dahulu yang pada saat itu masih banyak yang memeluk agama Hindu maupun Buddha. Candi Panataran sendiri terletak di Desa Panataran, Kecamatan Ngelegok yang berada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi Panataran ini tepatnya berada di lereng barat daya Gunung Klut yang pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Candi Panataran ini di Jawa Timur termasuk candi terbesar dan candi tertua yang berada di Jatim. Dan Candi Panataran ini menurut bukti-bukti yang ada seperti prasasti dibangun sekitar abad ke-7 sampai abad ke-8 dan dibangun pada masa awal kerajaan Kediri, dan raja yang membangun candi tersebut yaitu Raja Srenga yang mempunyai julukan Sri Maharaja Sri Sarwekwara Triwikoromo Wataranindita Cerngalèncana Dwijaya Tungadewa
yang memerintah pada tahun 1190 sampai 1200 Masehi di Kerajaan Kediri. Pada awal pembangunan Candi Panataran ini difungsikan sebagai tempat upacara pemujaan agama Hindu. Dalam upacara tersebut ada yang memiliki tujuan utamanya, yaitu agar bisa menangkal berbagai mara bahaya Gunung Kelut yang sering meletus pada waktu itu. Dan yang ketiga, pada masa peradaban Islam saya akan mengambil contoh, yaitu Masjid Saka Tunggal. Masjid merupakan tempat ibadah orang yang beragama Islam. Masjid Saka Tunggal ini dibangun pada tahun 1288 Masehi. Sebagaimana tertulis dalam prasasti yang terpahat di saka masjid itu atau di samping masjid itu. Masjid ini termasuk masjid tertua di Indonesia, karena masjid ini lebih tua dari Kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1294 Masehi. Masjid ini berdiri pada masa Kerajaan Singosari. Secara garis besar, sejarah Masjid Saka Tunggal sendiri senantiasa terkait dengan nama tokoh penyebar Islam di Cikakak yang bernama Mbah Mustoleh yang hidup pada masa Kesultanan Mataram kuno. Oleh sebab itu, masih banyak unsur-unsur kejawen yang melekat kuat pada masyarakat Islam pada masa itu. Mbah Mustoleh memang berniat menjadikan Cikakak sebagai markas atau pusat ajaran Islam pada masa itu. Masjid ini tepatnya berada di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Dan Desa Cikakak sendiri letaknya yaitu di daerah pegunungan. Masjid ini juga dibicarakan unik dikarenakan masjid ini banyak dikelilingi kera-kera liar di atasnya, dan atapnya pun masih menggunakan ijuk atau duk. Sebagian dindingnya pun masih menggunakan anyaman bambu. Masjid Saka Tunggal ini berukuran 12 x 18 meter. Menurut Ketua Pengurus Masjid Saka Tunggal, masjid ini diberi nama Tunggal yang artinya satu. Tapi menurut Ketua Pengurus masjid tersebut, tunggal itu artinya antara manusia dan Sang Pencipta harus satu, ya saling menghormati. Dikarenakan masjid ini masih kental dengan unsur-unsur kejawen atau Jawa kuno yang beragama Islam, maka ada beberapa kegiatan maupun tradisi unik di Masjid Saka Tunggal ini. Contohnya seperti zikir yang kalau didengar-dengar seperti melantunkan kidung Jawa atau nyanyian Jawa. Dan yang kedua, pakaian imam dan muadzin di sini sangat unik, yaitu menggunakan udeng atau penutup kepala yang diikat kain pengikat itu. Kan umumnya di Indonesia sendiri ini kalau untuk sholat agama Islam kan umumnya peci atau songkok nasional itu. Dan yang ketiga, di Masjid Saka Tunggal itu kalau azan itu ada 4 muazin sekaligus yang
bersamaan melantunkan azan. Dan yang masih sangat dijaga sampai sekarang itu di Masjid Saka Tunggal itu tidak dipasang pengeras suara, dikarenakan masyarakat desa setempat itu masih melestarikan apa itu, kebudayaan yang dulu dan masih menjaganya dengan sangat kuat. Ya, di dalam ketiga zaman tadi saya akan membandingkan dua hal, yaitu letak geografi sama berdiri pada zaman apa gitu. Untuk Menhir itu letak geografinya rata-rata terletak di dataran tinggi, ya seperti di Kampung Todo tadi yang berada di Kecamatan Satar Mase, Kabupaten Manggarai, NTT, dan banyak juga ditemukan di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Candi Panataran yaitu terletak pada ketinggian 450 meter. Kenapa saya mengucapkan di ketinggian 450 meter? Karena Candi Panataran terletak di lereng Gunung Kelut, yaitu berada di Desa Panataran, Kecamatan Nglegok, yang berada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan sedangkan Masjid Saka Tunggal sendiri terletak di desa yang desanya itu terletak di pegunungan, yaitu tepatnya berada di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Dan selanjutnya saya akan membandingkan yaitu pada masa awal berdirinya. Pada masa awal berdirinya Menhir ini kira-kira dibangun pada masa zaman batu besar atau megalitikum, yang diperkirakan sudah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi, yaitu ya pada masa megalitikum itu tadi. Dan sedangkan Candi Panataran sendiri dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Kediri yang bernama Raja Srenga tadi, yang memerintah pada tahun 1190 sampai 1200 Masehi di Kerajaan Kediri. Dan jadi kesimpulannya, Candi Panataran itu sendiri berdiri pada masa Kerajaan Hindu-Buddha, dan sedangkan Masjid Saka Tunggal ini berdiri pada masa Kerajaan Singosari dan sebelum adanya Kerajaan Majapahit. Dan oleh sebab itu Masjid Saka Tunggal ini disebut masjid tertua, salah satu dari masjid tertua di Indonesia. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.